Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, para ibu dan saudari semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kemuliaan dan kehormatan bagi saya untuk bergabung dan saling mengingatkan dalam majelis ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi juga bagi yang mendengarkannya. Amin. Tema kita pada kali ini tazkiyatun nafsi. Di mana tazkiyatun nafsi itu berarti tasfiyatul qalbi, yang artinya kita membersihkan hati kita dan mensucikan jiwa kita. Kenapa harus ada kata-kata membersihkan hati dan mensucikan jiwa? Karena kita pasti meyakini bahwa setiap kita mempunyai penyakit. Penyakit yang saya maksud bukan penyakit fisik, tetapi penyakit hati. Mungkin di antara kita ada yang kena penyakit yang dinamakan dengan penyakit hasad, dengki, iri hati. Mungkin di antara kita ada yang kena penyakit yang disebut dengan penyakit ria, ingin selalu dilihat kebaikannya. Mungkin di antara kita ada yang kena penyakit yang disebut dengan penyakit sum'ah, yang kebaikannya ingin selalu didengar. Mungkin di antara kita ada yang kena penyakit sombong, penyakit bakhil, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa itu adalah penyakit yang ada di dalam diri kita, walaupun mungkin satu dan lainnya memiliki perbedaan penyakit tersebut. Bisa jadi saya yang berbicara di hadapan para ibu, para saudari semua, lebih banyak penyakitnya dibanding dengan yang mendengarkannya. Oleh sebab itu, saya niatkan kajian ini untuk memperbaiki diri saya dan semoga juga untuk yang mendengarkannya. Di dalam sebuah kitab yang ada di tangan saya, karangan guru kami di Al-Azhar di Kairo, menjelaskan tentang tibbun nufus. Bagaimana caranya kita mensucikan jiwa, bagaimana caranya kita membersihkan hati. Pengarang kitab ini mempunyai kisah yang sangat berharga yang patut untuk kita renungkan. Setiap beliau mengarang kitab, setiap itu juga murid-muridnya selalu minta, wahai Syekh, tolong kita minta biodata antum untuk ditulis di setiap buku yang telah antum tulis. Apa kata beliau? Saya menulis buku-buku saya untuk mengenalkan manusia, agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan agar manusia mengenal saya. Beliau berkata bahwa beliau mengarang kitab-kitab beliau agar manusia mengenal Allah, bukan agar manusia mengenal diri beliau. Maka oleh sebab itu di dalam buku-buku beliau tidak ada biodata, terjemah, atau kurikulum vitae beliau. Kenapa? Karena beliau ingin bukunya menyampaikan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Maulana Syekh Abdul Salam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi beliau dan melindungi kita semua. Dalam kitab ini kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita mensucikan jiwa kita dan membersihkan hati kita. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Muawiyah al-Ghadiri radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tazkiyatul mar'i nafsahu, qala sallallahu alaihi wasallam,
ay ya'lama anna Allah ma'ahu haitsu kan. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma tazkiyatul mar'i nafsahu, wahai Rasulullah, bagaimana cara seseorang mensucikan dirinya, termasuk di dalamnya membersihkan hatinya. Kita belajar dari pertanyaan ini. Pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan diri dan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Seperti yang kita ketahui pasti bahwa masing-masing kita punya penyakit tersebut. Pertanyaan seperti ini, apakah kita pernah tanyakan kepada diri kita? Apakah pernah terlintas dalam pikiran kita? Apakah pernah terlintas dalam hati kita? Kita bertanya dan merenung bagaimana caranya saya membersihkan hati saya dan saya mensucikan diri saya dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, sombong, bakhil, dan yang lainnya. Dari pertanyaan ini kita belajar bahwa mungkin kemarin kita lebih banyak bertanya bagaimana cara kita bisa membangun rumah yang mewah. Bagaimana cara kita bisa membeli kendaraan yang mewah? Bagaimana cara kita dapat perhatian dari atasan? Bagaimana dan bagaimana? Mungkin lebih banyak ke arah dunia. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini, semoga kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana cara kita membersihkan hati dan mensucikan jiwa kita, seperti mana yang ditanyakan oleh salah satu sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menjawab pertanyaan ini, ayya'lama annallaha ma'ahu haitsu kan. Bagaimana cara membersihkan hati dan mensucikan jiwa kita? Rasulullah bersabda, agar orang kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Senantiasa bersama kita pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Oleh sebab itu konsep tazkiyatun nafsi, menghilangkan penyakit dalam diri kita dari penyakit-penyakit maksiat, penyakit-penyakit hati, yang pertama adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita. Atau yang disebut dengan muraqabatun lillah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila kita berbicara, maka kita hati-hati. Jangan sampai kita berbicara yang buruk. Kenapa? Kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar setiap pembicaraan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat setiap apa yang kita lakukan. Ketika kita diam, kita tidak berbicara, kita juga tidak melakukan sesuatu apapun, maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ini mungkin yang disebut dengan konsep muraqabatun lillah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan, karena Allah Maha mendengar, dalam perilaku dan tindakan karena Allah Maha melihat, dan dalam diamnya diri kita karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita meyakini hal tersebut, tidak ada tempat untuk kita bermaksiat di atas bumi ini
kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan ketika kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi dan mengetahuinya, maka berat bagi kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, salah satu langkahnya untuk tazkiyatun nafs adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dari pekerjaan, perkataan, dan diamnya kita. Orang yang berakhlak mulia adalah mereka yang mempunyai hati yang bersih dan jiwa yang bersih. Ibu-ibu, saudari-saudari semua, kalau seandainya ada orang yang sakit fisiknya, maka terdapat tanda-tanda bahwa ia sedang sakit fisiknya. Apa di antara tanda-tanda itu? Bahwa mukanya pucat, badannya lemas. Seperti itu pun orang yang mempunyai hati yang bersih dan yang mempunyai hati yang kotor, masing-masing mempunyai tanda-tandanya. Tanda orang yang mempunyai hati yang bersih, maka tindakannya merupakan tindakan-tindakan mulia, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka sebaliknya, orang yang mempunyai hati yang kotor, tandanya adalah dia berakhlak dengan akhlak yang tidak baik. Oleh sebab itu, langkah kedua setelah membersihkan hati dan jiwa kita adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebuah kisah dari Nabi Isa alaihi salam ketika berjalan dengan murid-muridnya. Di tengah perjalanan menemukan sosok bangkai kambing yang sudah bau, dipenuhi dengan belatung. Satu lagi berkata, alangkah jijinya bangkai kambing ini. Tetapi Nabi Isa alaihi salam berkata, alangkah putihnya gigi kambing ini. Subhanallah. Jadi setiap keburukan yang begitu banyaknya yang ada di pandangan, tetapi Nabi Isa alaihi salam melihat hal-hal yang positif. Gigi dari bangkai kambing itu gitu putihnya. Apakah akhlak ini telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita melihat keluarga kita, ketika kita melihat tetangga kita, ketika kita melihat teman kita, ketika kita melihat saudara kita se-Islam, apa yang kita lihat? Apakah yang kita lihat adalah hal-hal negatif, aib-aib dari orang tersebut, atau yang kita lihat adalah sisi positifnya? Sejauh mana kita memandang kebaikan atau keburukan di dalam diri orang, sejauh itu mungkin tanda kebersihan hati kita. Oleh sebab itu, sebelum melanjutkan ke hadis yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kita hidup di dunia mempunyai 3 hubungan yang harus kita jaga. Pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan kita dengan diri kita. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan orang lain. Adapun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, fondasi dan asasnya adalah takwa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Hubungan kita dengan Allah asasnya dan fondasinya adalah takwa. Kemudian hubungan kita dengan diri kita asasnya adalah taubat dan istighfar. Sebagaimana kelanjutan hadisnya, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap pekerjaan yang buruk dengan pekerjaan yang baik, maka insya Allah pekerjaan yang baik akan menghapus hal-hal yang buruk.
yaitu dengan taubat dan istighfar. Sedangkan hubungan kita dengan manusia asasnya adalah kita berakhlak dengan akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ada 3 hubungan dengan masing-masing landasan dan asasnya. Hubungan kita dengan Allah asasnya adalah takwa, hubungan kita dengan diri kita asasnya adalah istighfar, taubat, tazkiyatun nafsi wa tasfiyatul qalbi, membersihkan hati dan mensucikan jiwa kita, mencari aib-aib kita untuk kemudian kita bertaubat. Sedangkan hubungan kita dengan manusia adalah kita berakhlak dengan baik. Maka oleh sebab itu, guru-guru kita selalu menekankan bahwa kita dipinta untuk mencari aib dan kesalahan diri kita. Kita dipinta untuk introspeksi diri kita. Kita dipinta untuk bermuhasabah diri kita. Bukan mencari aib orang lain. Bukan bermuhasabah terhadap keburukan-keburukan orang lain. Karena kita dipinta untuk mencari kesalahan diri kita. Karena ini kaitannya hubungan antara kita dengan diri kita. Jangan dibawa konsep ini untuk hubungan antara kita dengan manusia, sehingga kita selalu mencari kejelekan, keburukan manusia. Asasnya terbalik. Karena dengan manusia, asasnya kita bergaul, kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kalau seandainya 3 hubungan ini kita jaga dengan fondasinya, insya Allah hati kita akan tenang dan penyakit-penyakit kita semoga cepat sembuh. Kemudian hadis yang kedua di dalam kitab ini, An Abi Dzarrin annahu qala qultu ya Rasulullah hal fi aydina syai'un mimma kana fi yaday Ibrahim wa Musa mimma anzalallahu alaik. Dari Abu Dzar, beliau berkata, ya Rasulullah, apakah ada ajaran-ajaran terdahulu seperti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu? Artinya ajarannya yang masih sama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Na'am, ya tentu ada. Iqra ya Abu Dzar, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla," dan seterusnya. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ajaran-ajaran dari nabi-nabi terdahulu adalah qad aflaha man tazakka. Orang yang beruntung adalah orang yang membersihkan hati dan mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Orang yang beruntung bukan mereka yang mempunyai harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, tapi orang yang beruntung ialah orang yang senantiasa membersihkan hati dan mensucikan jiwanya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis pertama kita membahas langkah yang pertama, yaitu muraqabatulillah. Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzakara asma rabbih, yang mengingat dan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk membersihkan hati kita, maka senantiasa kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap kesempatan dan setiap keadaan. Alam yang kita lihat beserta isinya, segala sesuatu yang kita temui di alam dunia ini adalah sebuah alarm, pengingat bahwa ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melihat sesuatu, kita harus ingat tentang kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita melihat orang yang punya harta yang begitu melimpah, kaya raya, maka kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Ketika kita melihat pejabat yang begitu disegani, yang begitu kuat, maka kita juga harus mengingat Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Ketika kita melihat teman kita, saudara kita, begitu dermawannya kepada orang lain, menginfakkan sebagian hartanya, itu adalah alarm, pengingat kita untuk mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang Maha Mulia. Setiap alam yang ada di hadapan kita adalah pengingat agar kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang soleh terdahulu mengatakan bahwa orang yang makan tanpa berzikir atau menyebut atau baca doa, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia seperti mencuri. Man akala biduni dzikril mun'im faqad saraqa. Barang siapa yang makan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, maka seakan-akan ia seperti mencuri. Apa maksudnya? Bukankah minuman, makanan yang ada di hadapan kita yang akan kita makan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan melihat nikmat yang di hadapan kita saja, tetapi kita harus melihat, harus menyaksikan, harus mentadaburi bahwa di dalam rizki yang ada di hadapan kita ada Sang Khalik, ada Ar-Razzaq yang memberi nikmat itu semua, sehingga kita tidak lupa untuk senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Kemudian yang selanjutnya fasalla, tazkiyatun nafs, langkah-langkahnya yang pertama kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua senantiasa kita berzikir, dan yang ketiga adalah senantiasa kita menjaga salat kita. Tentu setiap orang mempunyai keadaan hati yang berbeda-beda dalam sholatnya. Ada orang yang sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, syarat dan rukunnya terpenuhi, sudah. Ada orang yang sholat merasa menikmati sholat itu, seperti ada kelezatan yang tidak bisa digambarkan dalam sholat. Ada orang yang sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan membawa rasa takut. Kenapa? Karena dia tahu dia akan berhadapan, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat kita perlu kita introspeksi diri. Apakah salat kita sudah benar-benar jasad, fisik dan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau hanya gerakan fisik semata? Apakah kita ketika kita sujud, kita meletakkan anggota tubuh yang paling atas kepala kita di atas tanah serendah-rendahnya tempat, tetapi apakah di dalam hati kita masih ada sombong, takabur, atau yang lain? Jangan sampai kita sujud meletakkan kepala kita di atas tanah tempat yang begitu rendah, tetapi hati kita masih dipenuhi dengan rasa kesombongan. Jangan sampai ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian di hati kita ingat dari hal-hal dunia, cicilan mobil yang belum lunas, gas yang habis, cicilan rumah yang belum lunas. Kita menyebut di dalam lisan kita Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, tetapi hati kita mengingat yang lain. Apakah yang lebih besar, Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang kita ingat di dalam hati kita?
Apakah benar kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala atau malah ada hal-hal duniawi yang kita besarkan di dalam hati kita. Ketika kita sholat menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita lihat ke dalam hati kita. Apakah ketika kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan kita ingin kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang di dalam hati kita ada rasa dengki kita terhadap saudara-saudara kita. Ada rasa hasad kita terhadap saudara-saudara kita. Kita menyebut Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tetapi di dalam hati kita masih ada kedengkian terhadap sesama. Sekian mungkin kajian kita pada hari ini, karena saya mendapat amanat untuk disudahi pada jam 4. Sekarang sudah jam 4, kita sudah memasuki hadis yang kedua, insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Biiznillah. Baik, akan saya tutup dengan sebuah ungkapan yang selalu diungkapkan oleh guru-guru kita. Innal ulum al-ilahiyya wal mawahib al-laduniyya lan tantahi wa man waqafa ala haddin minha faqad radiya bi jahli nafsihi. Bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas banyaknya, maka barang siapa orang yang ridho dengan ilmu yang dimilikinya, berarti ia telah ridho dengan kebodohan dirinya. Dan semoga ini menjadi pengingat kita, dan saya mohon maaf atas kesalahan, kekhilafan dalam majelis ini yang saya sampaikan, semata-mata kesalahan dari diri saya, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan sebagaimana yang tadi didoakan oleh saudari kita. Dan akhir, wabillahi taufiq wal hidayah, wafaqanallahu ajma'in, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.